Halo pemirsa, apa kabar? Kesetiaan Anda menantikan Ni Hao Tiongkok setiap minggunya adalah motivasi bagi kami untuk terus menyajikan berita-berita menarik dan aktual seputar Tiongkok. Dan saya Andi Chu beserta tim kami sudah menyiapkan yang terbaru untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tokoh-tokoh terkemuka dari entitas pasar Amerika Serikat mengaku sangat menantikan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang lebih dalam dan lebih aktif dengan Tiongkok dengan sedikit dampak dari ketegangan politik yang sering terjadi antar kedua negara. Berbicara dengan China Global Television Network atau CGTN, tokoh-tokoh terkemuka dari perusahaan-perusahaan keuangan dan pusat-pusat kerjasama bisnis lokal mengatakan bahwa faktor-faktor politik telah menghambat keinginan komunitas bisnis Amerika Serikat untuk kerjasama yang efektif di antara kedua negara. U.S. investors want as much free trade with China as possible. Those two markets, they're friendly, but unfortunately there's too much political banter between the two nations, and that really takes away from any of us as investors, getting involved in the markets the way we want to. Menurut salah seorang narasumber yang diwawancarai, dari perspektif pragmatis komersial, pasar kedua negara ingin mencapai kesuksesan bersama dan pembatasan yang disengaja berdasarkan niat geopolitik hanya akan merugikan kedua belah pihak. The business community is very practical. They just want to improve their economic lives, which in turn improve their whole well-being, their family life, their children's future, and all of that. So, I always like to think of it as being your business partner. If something happens to you, it will affect me badly. So, therefore, if there's a good working relationship, it's good for both of us. Menurut Jens Hildebrand, Direktur Eksekutif dan anggota Dewan untuk Tiongkok Utara di Kamar Dagang Jerman di Tiongkok, daya tarik Tiongkok bagi perusahaan-perusahaan Jerman akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya upaya para investor asing untuk melokalkan bisnis mereka dan mendapatkan pijakan yang lebih besar di pasar Tiongkok. Dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN, Hildebrand melaporkan bahwa sekitar 91% perusahaan Jerman sangat berkomitmen terhadap pasar Tiongkok dan sekitar 50% dari mereka akan terus berinvestasi di pasar Tiongkok. Menurut laporan media, investasi langsung Jerman di Tiongkok meningkat 4,3% ke rekor tertinggi, yakni 11,9 miliar euro atau sekitar 203,5 triliun rupiah tahun lalu, yang merupakan bagian yang lebih besar dari keseluruhan investasi negara tersebut di luar negeri. The main reason to invest is for localization, and companies trying to get a stronger foothold into the Chinese market. It's one part of also risk management for German companies to localize here more in China and to make their Chinese entity more resilient. Meskipun Hildebrand menyambut baik langkah-langkah terbaru untuk bisnis asing yang diterapkan oleh pihak berwenang di Tiongkok, ia menyerukan langkah-langkah yang lebih besar dalam reformasi dan keterbukaan Tiongkok. We very much like this comprehensive list of 24 measures that has been compiled. And we've seen, and of course we also talked to MOFCOM, we've seen that there have been things that have been implemented that in the daily business work for German companies have actually had a positive effect. However, I think to really build confidence is really to focus on the big items. For example, market entry. I think it needs bigger steps that have an overall impact onto many industry that would help to build confidence. I think the real effect will be taken if China continues reform and opening up, as China always says, with meaningful steps in the right direction. Menurut National Healthcare Security Administration, Tiongkok akan terus menyempurnakan dan menerapkan langkah-langkah dukungan persalinan untuk membantu membangun masyarakat yang ramah terhadap kesuburan, sehingga lebih banyak orang dalam usia subur dapat memperoleh manfaat dari polis asuransi kesehatan.
Sejak dibentuknya Administrasi Jaminan Kesehatan Nasional Tiongkok pada tahun 2018, banyak obat-obatan pendukung persalinan dimasukkan ke dalam daftar yang ditanggung oleh Asuransi Kesehatan Dasar Negara. Pada bulan Juli 2022, sebanyak 17 departemen pemerintah Tiongkok bersama-sama merilis pedoman tentang kebijakan dukungan yang menetapkan bahwa pereda nyeri persalinan yang tepat dan program teknologi reproduksi berbantuan dapat dimasukkan ke dalam dana asuransi kesehatan dasar Tiongkok dengan tetap mematuhi persyaratan prosedural. Baru-baru ini, Beijing telah menambahkan 16 teknologi reproduksi berbantuan ke dalam sistem asuransi kesehatan sehingga meringankan beban biaya pengobatan bagi beberapa pasien. Selanjutnya, pihak berwenang mengatakan bahwa mereka akan terus memandu provinsi dan wilayah terkait di seluruh negeri untuk lebih meningkatkan proposal layanan medis untuk reproduksi berbantuan dan manajemen pembayaran asuransi kesehatan, meningkatkan koordinasi departemen, mengkonsolidasikan asuransi kesehatan dasar, asuransi persalinan, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang relevan untuk mendorong pembangunan populasi jangka panjang yang seimbang. Kebijakan pembebasan visa timbal balik antara Tiongkok dan Thailand yang mulai berlaku pada 1 Maret 2024 lalu telah menyebabkan lonjakan volume keberangkatan dan kedatangan di kota Hangzhou, Tiongkok Timur. Pada 1 Maret 2024, sebuah penerbangan dari Bandara Suwarna Bumi telah mendarat di Hangzhou, membawa 4 orang penumpang secara langsung mendapat manfaat dari kebijakan bebas visa tersebut. Salah satunya adalah Chiang Pinpin, seorang turis Thailand yang baru pertama kali berkunjung ke Tiongkok. 还没有免签的时候嘛，就我的话要从清迈到曼谷，就坐飞机1个小时去办理签证。但是现在免签了就不用了，签证很方便，然后中国也有很多美丽的地方想去看看。 Staf bandara melaporkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, sebanyak 109 turis Thailand telah mendapatkan keuntungan dari kebijakan bebas visa tersebut, baik untuk wisata maupun perjalanan bisnis. Menurut sebuah platform pariwisata, pembebasan visa bersama ini telah meningkatkan perjalanan dan pariwisata antara kedua negara. Pada 1 Maret 2024, pemesanan perjalanan antara Tiongkok dan Thailand mengalami peningkatan lebih dari 30% dari tahun ke tahun. Thailand juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi pariwisata untuk turis Tiongkok dalam rangka menyambut Festival Songkran, perayaan tahunan Tahun Baru Thailand. 这边是做国际贸易的，然后我之前的话去泰国或者马来西亚，他们那边要么落地签，要么就手续比较麻烦。但现在的话，就是因为3月1号起泰国它实行免签，所以只要一落地的话，马上就可以通关，就很方便。 Sebuah tren baru sedang terjadi di Tiongkok dengan munculnya kedai kopi unik di berbagai daerah. Kedai-kedai ini, baik yang bergaya pedesaan maupun elegan, telah muncul sebagai pusat konsumsi lokal yang semarak. Di desa Tong Shui Chuan yang terletak di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, sebuah kedai kopi unik yang direnovasi dari sebuah rumah pertanian terlihat menonjol, menarik perhatian orang-orang yang lewat dan juga penduduk setempat dengan dekorasinya yang kreatif. Memanfaatkan kelimpahan anggur lokal dan berbagai buah-buahan, kafe ini menawarkan berbagai kopi rasa buah. Untuk menambah daya tarik yang khas, pemiliknya juga membuat menu yang dibingkai dengan tanaman anggur. 准备去东边的百果园，我路上遇到了这家咖啡馆，进来品尝了一杯，这里的氛围也是非常棒的。 Di kota Yanji, Provinsi Jilin, Timur Tiongkok, budaya minum kopi juga telah mengakar kuat dan memunculkan sekitar 1.000 kedai kopi, meskipun populasi kota ini hanya sekitar 680.000 jiwa. Lonjakan popularitas kopi didorong oleh wisata es dan salju di daerah tersebut. Selama musim liburan, sebuah kedai kopi di dekat tempat wisata yang dikenal menawarkan 50 jenis kopi dapat menjual sekitar 1.000 cangkir setiap harinya. Seiring dengan tren konsumsi kopi yang menyebar di seluruh Tiongkok, merek-merek jaringan kopi ternama juga memanfaatkan kesempatan ini guna mempercepat ekspansi mereka di pasar-pasar di tingkat kabupaten. 在网上看见那个有苹果梨咖啡，挺新颖，这个创意挺好喝，确实。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita.
Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu. Sampai jumpa.